Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidatul Fitria, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Bima. Bersama fasilitator saya Bapak Subandi dan pengajar praktik saya Bapak Baharudin MPD. Saya akan menjelaskan tugas mengenai koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis oleh guru agar mampu mengakomodir seluruh kebutuhan murid yang berbeda di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Sebagai guru, tentunya dipahami bahwa setiap murid yang diajar di dalam kelas memiliki keragaman tersendiri, karena sejatinya setiap murid memiliki keunikannya masing-masing. Dengan keunikan tersebut, guru sebagai pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam memahamkan materi kepada murid dan memfasilitasi agar semua murid mampu memproses ide atau informasi yang diperolehnya, serta mampu mengembangkan suatu produk sesuai dengan kemampuan muridnya masing-masing. Untuk itu, pada pembelajaran berdiferensiasi, perlu persiapan atau strategi pembelajaran yang tepat dari guru, baik meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dengan mengacu pada aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, produk, dan proses. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, atau tentukan bentuk penilaian akhir yang merupakan kombinasi portofolio, proyek, dan tes tertulis. Kemudian buat rubrik penilaiannya sehingga guru tahu posisi murid ada di mana dan kendala apa yang dihadapinya. Lalu yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Lalu yang terakhir, melakukan penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mampu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid. Dasar pemetaan kebutuhan belajar murid dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Sebelum mempelajari materi atau topik, guru perlu memetakan kebutuhan murid. Dalam hal ini, guru mendiagnosa kesiapan belajar murid. Misalnya, pada diferensiasi konten, ada murid yang sudah siap mempelajari materi yang di dalamnya terdapat masalah berupa tantangan atau kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Ada juga murid yang mungkin masih perlu mempelajari hal-hal yang mendasar dalam memahami materi. Tentunya, perbedaan kognitif dari murid membantu guru untuk mempersiapkan bahan ajar, cara atau strategi yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut dalam pembelajaran. Jumlah bantuan atau dukungan yang diberikan guru kepada murid menyesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar murid itu sendiri. Yang kedua, minat belajar murid. Hal lain yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru perlu memetakan murid berdasarkan minat belajarnya. Sebagai contoh, ada murid yang senang belajar seni, olahraga, sains, atau bidang-bidang tertentu. Dalam hal ini, guru harus siap untuk memfasilitasi kebutuhan murid tersebut. Guru dapat memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Misalnya dalam menghasilkan produk. Dalam diferensiasi produk,
murid menghasilkan produk sebagai bentuk capaian tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat belajar murid masing-masing. Murid diberikan kebebasan dalam belajar. Murid bebas menghasilkan produk, baik berupa teks atau tulisan seperti artikel, narasi, karangan, atau bentuk produk lain yang sesuai minat belajarnya, seperti audio, video, poster, mind mapping, dan lainnya, baik secara individu maupun secara berkelompok, selama proses tersebut merujuk pada indikator atau standarisasi minimum penilaian. Yang ketiga, profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan murid berdasarkan profil belajar murid lebih kepada bagaimana murid belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang beragam atau bervariasi. Misalnya, pada diferensiasi proses, untuk murid yang memiliki gaya belajar visual, maka pada proses pembelajaran guru dapat memberikan materi dengan menggunakan media berupa gambar-gambar, tampilan slide PowerPoint, grafik, dan sebagainya yang membantu murid dalam belajar dan mengkaitkan konsep satu dengan yang lainnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Demikian pula untuk murid yang memiliki gaya belajar auditori, maka guru dapat memberikan materi menggunakan atau diiringi dengan musik. Dengan ketiga dasar pemetaan tersebut, guru akan mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai, yaitu mampu mengakomodir segala perbedaan dari murid, apa yang dibutuhkan oleh murid dalam belajar dan apa yang dapat dilakukan oleh murid terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, serta bagaimana guru dapat merespons seluruh kebutuhan belajar murid yang berbeda tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti bahwa guru harus melakukan kegiatan yang berbeda-beda dalam membuat perencanaan pembelajaran atau menyusun beberapa perencanaan pembelajaran untuk setiap kali pembelajarannya. Namun dalam melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi, tentunya harus dilakukan secara efektif dan efisien, mempertimbangkan moda, usaha, dan waktu yang digunakan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama, diferensiasi konten, yaitu mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret atau abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, yaitu auditori, visual, atau kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya, yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid, seperti lambat atau cepat, konkret atau abstrak, mandiri atau memerlukan bantuan, minat murid, profil belajar murid yang meliputi gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasan. Kesiapan belajar murid atau readiness ada kapasitas yang mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer, yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka atau open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar terdapat cocokan, yaitu mencari kecocokan antar minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan berarti menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Jembatani yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru, dan memotivasi yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Dalam profil belajar murid, maka perlu mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam jadi ke ekspresif, personal jadi impersonal. Gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi, yaitu bisa visual atau belajar dengan melihat, auditori atau belajar dengan mendengarkan, kinestetik, belajar sambil melakukan.
Lalu kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, visual ke spasial, musikal bodily kinesthetic atau logik matematika. Bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antar materi dengan modul sebelumnya yaitu filosofi pendidikan KHD, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan efektif dan efisiensi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sebagai guru, tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan atmosfer lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk berada dalam kondisi jauh dari rasa takut, berani, dan tampil percaya diri dalam mengungkapkan ide atau pendapat, senang berkolaborasi, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menyukai tantangan atau hal-hal baru, sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam hal ini, berbagai pendekatan dilakukan oleh guru terhadap konten proses dan produk dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan motivasi agar menjadi belajar sepanjang hayat. Demikian pula umpan balik, evaluasi, dan refleksi secara kontinu juga terus dilakukan agar guru menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jika pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan dengan efektif dan efisien, maka semua murid akan merasa aman dan nyaman dalam belajar serta pemenuhan kebutuhan murid dapat terwujud. Tidak akan ada murid yang merasa diistimewakan atau sebaliknya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini juga akan memberikan kemudahan bagi guru dalam memetakan dan mengakomodir seluruh kebutuhan murid untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang selalu berubah. Kaitan dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama, komunitas belajar setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dan dalam mengungkapkan pendapat. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit, guru tetap mengapresiasinya. Yang kelima, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesan. Yang keenam, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapat perlakuan yang sama di dalam kelas. Dan yang terakhir, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama.
adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar positif. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.